Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bi khair. Ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimakumullah wa fi muqaddimatihim al mukarramun wal muhtaramun Ketua DKM Masjid Jami Al Ihsan beserta para jajarannya, juga para umara, para orang tua yang mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu, para guru, para asatidzah, kita doakan mata'anallah bituli hayatihim amin wa nafa'ana bi'ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita di tanggal 9 daripada bulan Zulhijjah, dan insyaallah sama-sama kita sedang melaksanakan daripada siam yaumi Arafah, puasa daripada hari Arafah, yang mungkin sebelum-sebelumnya sudah lebih detail dijelaskan oleh guru-guru kita bahwa puasa di hari Arafah dengan wukuf ini adalah satu hal yang berbeda. Karena dari masa turunnya daripada perintah tersebut ada kesenjangan daripada waktu. Yang dikatakan bahwasanya puasa Arafah ini mulai disyariatkannya di tahun kedua Hijriyah. Sedangkan haji yang inti daripada haji itu adalah wukuf di Arafah diturunkan oleh Allah pada tahun kelima. Dan Nabi kita Muhammad SAW menjanjikan untuk orang yang berpuasa di hari Arafah, yaitu pengampunan dosa selama 1 tahun. Dalam riwayat yang lain 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Maka dari sini juga kata ulama bahwa puasa Arafah ini adalah bentuk satu taubatnya daripada seorang hamba. Jadi membuka satu pintu taubat yang dimana pasti kalau dia sudah tahu akan rahasia hikmah di dalam puasa Arafah yang akan diampunkan dosa selama 1 tahun, berarti dirinya merasa banyak dosa. Dan ini adalah diri kita semua, ya, tidak terlepas siapapun yang setiap hari kita banyak melakukan dosa, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Maka mudah-mudahan puasa Arafah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beranjak nanti dari tanggal 9 Arafah kita disunahkan, dianjurkan untuk berpuasa. Juga nanti di sore hari, bahkan ada riwayat dari mulai subuh hari Arafah ini ada kesunahan kita untuk bertakbir, walaupun terkadang belum lazim. Biasanya kita takbir ini mulainya dari ba'dal asar, di hari daripada Arafah, ataupun juga ba'da maghrib setelah terbenamnya daripada hari Arafah. Maka setelah terbenamnya daripada hari Arafah, kita masuk pada tanggal 10 daripada Zulhijjah. Maka itulah yang disebut dengan Yaumun Nahar, hari Idul Adha atau hari Idul Kabir dengan banyak istilahnya di dalam agama. Pada malam tersebut kita dianjurkan, disyariatkan untuk banyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dimana di dalam kitab-kitab fikih dibagi menjadi 2 istilah daripada takbir pada malam hari raya, yang ada istilahnya pada takbir muqayyad dengan takbir mursal. Jadi kalau dilihat dari sisi fikihnya, takbir itu ada 2, ada yang muqayyad, ada yang mursal. Yang mursal ini adalah takbir yang dimiliki 2 hari raya. Yang dimiliki 2 hari raya. Kapan waktunya?
Nah tadi untuk Idul Adha ada yang mengatakan mulai dari ba'dal asar atau ba'da maghrib sampai khotib naik ke atas mimbar atau turun dari mimbar atau sampai selesai sholat Idul Adha. Begitu juga dalam malam Idul Fitri. Jadi sudah yakin masuk 1 Syawal dengan isbat penetapan oleh pemerintah, kita mengikut mereka semua. Dari situ kita sudah dianjurkan untuk takbir yang disebut dengan takbir mursal. Sepanjang malam tersebut kita dianjurkan untuk bertakbir, tidak terikat dengan apapun, kapanpun dan dimanapun. Malam itu kita dianjurkan banyak bertakbir. Kemudian takbir muqayyad yang kedua, ini hanya dimiliki daripada Idul Adha yang nanti akan berketerusan takbirnya sampai dengan tanggal 13 daripada hari tasyrik. Namun hanya disunnahkannya selepas sholat fardu maupun sholat sunnah. Jadi bukan hanya selepas sholat fardu saja. Nanti di hari-hari tasyrik kita habis qobliyah, habis ba'diyah sambil nunggu, habis sholat duha, habis sholat awabin, habis sholat apapun itu sunnah, ya kita dianjurkan untuk bertakbir. Tentunya takbir ya hanya terdengar telinga kita sendiri aja, nggak usah pakai speaker nanti bikin heboh jadinya. Tapi itu kesunahan. Sambil kita menikmati santapan hidangan daripada kurban, yang mungkin ada yang nyate, ada yang makan. Sebenarnya bab pada pagi hari ini kita ingin bermuzakarah tentang adab-adab makan. Habis saya bingung mau bahas apaan, kurban pasti udah tuntas sama guru kita Habib Amri. Ya udah, karena besok udah tanggal 10, 11, 12, 13 hari diharamkan berpuasa, maka kita akan muzakarah tentang bab makan. Kan enak Pak ya, lagi puasa ngomongin makan lagi. Nah, jadi ini kesunahan. Dan di malam nanti Idul Adha, di malam 10 juga jangan lupa kita banyak berdoa. Jangan begadang. Ya, banyak berdoa karena itu adalah malam mustajabah, malam yang dikatakan dalam riwayat hadis khamsul layalin la turaddu fihinna da'wah, 5 malam yang tidak akan ditolak doanya, yaitu Lailatul Idain, ya 2 malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, Lailatul Jum'ah malam Jumat, Lailatul Awwali min Rajab malam pertama bulan Rajab, Walailatul nisfi min Sya'ban dan malam ke-15 dari bulan Sya'ban. Ini udah 5 malam yang paten, yang dimana malam tersebut kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pasti dan pasti akan diijabah semua doa dan permintaan kita. Karena besoknya kita akan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha ini yang dikatakan paling afdal daripada sholat Idul Fitri karena nasnya berada di dalam Al-Quran. Al-Quran menjadi posisi pertama dalam sumber Islam. Ya, fasalli li rabbika wanhar. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan esok hari untuk melaksanakan sholat sunnah daripada Idul Adha. Naam, ini sebagai muqaddimah pembukaan agar kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah juga nanti besok ba'da subuh mengikuti Rasulullah untuk kita imsak. Jangan nyarap dulu, beda sama Idul Fitri. Idul Adha habis subuh jangan makan, jangan minum. Bukan puasa secara benar. Kalau puasa secara benar haram, itu karena tanggal 10 Zulhijjah, puasa-puasaan. Bahasanya imsak, menahan diri kita untuk tidak ada yang kita makan dan minum, karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau udah 10 Zulhijjah masuk di waktu subuh, setelah subuh udah nggak makan nggak minum sampai beliau sholat Idul Adha memimpin berkhutbah. Selesai khutbah beliau langsung menyembelih. Kalau dalam riwayat Sayyidina Anas bin Malik, beliau langsung menyembelih dengan 2 ekor kambing kibas yang jantan bertanduk berwarna putih hitam amlahain dalam riwayat. Kemudian dari kambing tersebut ya yang dikurbankan oleh Nabi itu bagian daripada atinya atau ada yang mengatakan kabidnya itu diberikan kepada Sayyidah Aisyah untuk diolah menjadi masakan. Menjadi masakan matang. Setelah jadi masakan matang
itulah yang pertama kali Nabi makan setelah beliau menahan tidak makan, tidak minum dari habis subuh. Jadi habis khutbah kemudian nyembeli langsung dimasak baru pertama kali makan. Kita mau ngamalin kayak gitu nggak bisa. Kenapa? Dagingnya baru dibagiin siang soalnya. Dagingnya baru dibagiin sore malah. Ya kecuali kalau kita nyembeli sendiri. Ya kalau kita nyembeli sendiri itu sunahnya seperti itu. Ya karena sangat dianjurkan bagi yang berkurban sunnah. Ya yang berkurban sunnah untuk memakan daripada daging hewan kurbannya. Itu sangat sunnah. Karena juga yang berkurban ada bagian sepertiga ya untuk dirinya. Naam. Berbicara tentang adab makan dan adab minum. Biar kita nyate, makan-makan, ngeliwet tetap dapat pahala. Karena bicara makan dan minum ini rata udah umum. Semua makhluk hidup pasti diberikan rizki oleh Allah untuk menjalankan kelangsungan hidup, untuk makan, minum, bernafas dan yang lainnya. Namun dikemas di dalam Islam bahwa makan ini penuh dengan adabnya, dengan niatnya, dengan tata caranya. Mungkin ini yang membedakan makannya kita dengan makan daripada makhluk-makhluk yang lain. Orang kafir pun makan, orang musyrik pun makan, orang Islam makan. Tapi jangan sampai makan kita ini sama dengan mereka semua. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali menyebutkan perintah-perintah kita untuk memakan, intinya adalah halalan thayyibah. Contoh di dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah. Nah dari perintah, ini kan sigotnya amr ini. Ya, perintah, makanlah. Apa sih hukumnya makan itu? Kira-kira hukumnya makan apa Pak kira-kira? Hukumnya makan apa kira-kira? Wajib kah, sunnah kah, mubah kah, makruh kah atau haram kah? Tergantung situasi dan kondisi, tapi pada dasarnya makan itu adalah mubah. Benar, makan itu hukumnya adalah mubah. Maka kalau ada manusia yang mengambil jalan untuk tidak mau makan misalnya, ya, tidak mau makan misalnya, boleh-boleh saja. Asal dia tetap komitmen, dia tetap konsisten untuk menjalankan haknya dia sebagai hamba kepada Allah dan juga hamba kepada manusia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masalah makan ini enggak terlalu banyak ihtimam beliau. Beliau nggak mau banyak mengambil bagian di dunia ini khususnya soal makanan. Lah, Nabi nggak pernah. Nabi itu dalam bagian dunia paling hanya sekedar minyak wangi, ya atib, wan nisa, ya istri-istri dengan sholat, udah itu aja. Nabi nggak pernah makan Pak. Justru makan dalam peristiwa perang Khandaq atau perang Ahzab yang dimana Nabi mengangkat daripada palu untuk menghancurkan batu karena membuat parit, dilihat oleh sahabat di perut Nabi terikat 2 buah batu, batu. Makanya kalau ada sahabat yang lapar datang mengadukan kepada Rasulullah dengan mengikat perutnya dengan batu, ya sahabat ngikatnya pakai 1 batu, Nabi mengangkat jubahnya. Aku melihat 2 batu diikat di perut Nabi. Kira-kira sahabat sama Nabi lebih lapar siapa kira-kira? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengganjal lapar dengan batu. Kita mengganjal lapar dengan lontong 2 lagi sama gorengan. Gimana nggak kenyang? Itu bahasanya ganjel lagi. Kalau mau ganjel pakai batu, bukan pakai lontong. Ya, roti lagi. Wah, roti sobek. Oh, banyak kenyang itu mah. Ya. Bahkan ada riwayat di dalam kitab Kifayatul Adqiyah, di dalam kitab Risalah Kusyairiyah, ketika Sayyidah Fatimah berkunjung, ya udah nikah dengan Sayyidina Ali, berkunjung ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa makanan. Ini adab nih bagi kita yang udah nikah, ke rumah orang tua, ke rumah mertua bawa tentengan. Ya kata orang Betawi mah jangan lenggang kangkung. Ya, ini ke rumah orang tua tangan kosong, malah ngambilin punya orang tua. Wah, ini yang repot nih. Ngambilin punya orang tua, bawa makanan. Ya, Sayyidah Fatimah bawa makanan. Kemudian diberikan kepada Rasul bahkan dengan ya layaknya seorang putri yang dekat sekali dengan ayahnya.
makanan itu disuapkan kepada Rasulullah, hanya sekedar roti, hanya sekedar khubuz, roghif, ya banyak istilahnya. Terus kata Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah, ya Fatimah, wahai Fatimah, hadza awwalu ta'amin yadkhulu fi fami abika munzu salasati ayyam. Ini adalah makanan pertama yang masuk mulut ayahmu semenjak 3 hari. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanan pertama yang masuk ya di mulut Nabi kita Muhammad semenjak tiga hari. Ada nggak kita Pak yang nggak pernah makan sampai 3 hari? Nggak ada. Sehari aja kadang kita udah berontak. Ya, kembali lagi lah. Ya makanya kita harus iringi ini makan kita dengan ibadah, dengan zikir, ya, dengan salat sunnah, dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Di dalam Al-Quran juga bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasul, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibat wa'malu shalihah. Allah menyuruh makan yang baik dulu baru beramal soleh. Dari sini akan kita tahu berarti secara otomatis amal soleh itu bisa diciptakan dari makanan-makanan yang baik. Makna baik di sini tentunya adalah 100% yang halal, baik dari zat makanannya maupun dari penghasilannya. Maupun dari penghasilan. Walaupun makanannya halal tapi penghasilannya haram, tetap jatuhnya adalah yang haram. Ada pesan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang datang kepada beliau, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, terkenal ini ya hadis ini. Sayyidina Sa'ad minta doa sama Nabi. Ya Rasulullah, ud'ullaha ya ud'ullaha ayyaj'alani mustajabad da'wah. Tolong doakan kepada Allah agar aku dijadikan orang yang cepat doanya diijabah oleh Allah Ta'ala. Ya, Nabi SAW menjawab, Attib mat'amak takun mujabud da'wat. Bersihkan lambungmu, bersihkan makananmu, maka kamu akan menjadi orang yang cepat diijabah doanya oleh Allah. Jadi faktor pertamanya itu sebenarnya makanan, bukan dari ibadah yang lainnya. Ya, sampai-sampai ulama katakan, ya, satu makanan yang halal itu udah lebih baik daripada dunia dan isinya. Atau para istri-istri, banyak ibu-ibu di atas, mereka pernah mengatakan, aku atau kami keluarga lebih bersabar untuk tahan lapar, tapi kami tidak bersabar dengan panasnya daripada api neraka. Ini dari makanan larinya bisa ke neraka, makanya doa kita diakhirkannya itu waqina adzabannar. Padahal makan apa hubungannya sama neraka? Ya bisa jadi banyak orang masuk ke dalam neraka gara-gara makanan. Doa yang ma'ruf kan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar itu. Wa qina adzabannar. Kemudian langsung masuk kepada adab-adabnya sajalah. Nanti kita iringi dengan hadis-hadis, sebab banyak sekali daripada hadis-hadisnya. Adab yang pertama di dalam makan adalah ayyakuna ta'amu halalan thayyiba. Harus makanan yang halal dan baik. Makna halal ini udah bayyin, tinggal tanya sama ulama. Al halalu bayyin wal haramu bayyin, ya, wal umuru bainahuma mustabihat. Halal udah jelas, haram udah jelas, yang tengah-tengah udah syubhat. Ya, kalau kita masih remeng-remeng, pastikan dengan ulama, tanya hukumnya seperti apa. Yang baik dan juga layak. Makanya kata ulama, makna baik di sini juga kita harus, ya, jangan sampai menamai makanan dengan nama yang aneh-aneh, karena itu hukumnya bisa jadi makruh juga. Ya, segala rawon dibilang setan, rawon setan. Wah, itu gimana itu? Ya, ada lagi mie janda. Wah, ini kan repot nih. Ntar hobinya bapak-bapak hobi kemari jatuhnya nih. Ya, makanan yang baik-baiklah dinisbahkannya. Walaupun hanya sisi dari penamaan itu mempengaruhi Pak, walaupun dari sisi nama, ya, karena pertama dari sugesti bahkan bisa menjadi hukum. Itu di dalam kitab apa? Waktu itu kita pernah muzakarah, kan udah dipastikan dalam fikih, yang udah belajar fikih paham dah. Semua binatang laut itu halal, bangkainya kah, ya nggak perlu disembelih, ya nggak perlu disembelih. Siapa yang mau nyembelih teri? Siapa yang mau nyembelih teri?
pakai silet atu-atu kan nggak lucu begitu. Makanya udah rahasia, udah nikmat, semua binatang laut itu halal udah. Ya, kecuali nantinya. Permasalahan daripada anjing laut. Nah, anjing laut. Itu menurut pendapat Imam Nawawi dikatakan haram. Kenapa? Karena sisi dari penamaannya tasyabbuh dengan binatang anjing. Hanya dari sisi penamaan. Coba kalau dia dinamain yang cakep-cakep misalnya. Mungkin si kumis laut misalnya atau gimana, kan dia ada kumisnya ya anjing laut ya. Ya mungkin bisa jadi halal kali. Ini dari sisi penamaan itu bisa jatuh dalam hukum sampai ke situnya. Makanya juga ya orang bisnis kuliner bisnis tapi ya tetaplah nama bagus-bagus. Karena ya menjadi sales point sih ya, menjadi nilai jual kadang. Ya menjual makanan yang dengan nama aneh-aneh. Juga jangan kita sebut lagi cabai setan. Cabai pedas sudah gitu aja kan enak. Ini dibilangnya cabai setan, berarti tiap hari kita setan, berarti kita makan cabai itu mulu. Ya, halalan thayyiba, yang paling inti adalah halal udah. Mudah-mudahan Allah berikan kita rizki yang halal, yang barokah. Jangan lupa baca selepas habis sholat, ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalikan haramik, wa bita'atika ma'asyatik fadlika amman siwa. Orang yang baca itu selepas habis sholat insya Allah Allah berikan rizki yang halal yang barokah. Asal dengan usaha, dengan yakin, dengan ketekunan, dengan tawakal terbuka jalan yang halal. Jangan kayak orang putus asa. Ya, seperti apa orang putus asa? Nyari yang haram aja susah Ustaz, apalagi yang halal. Ini udah kacau ini udah nih. Ini orang kayak nggak punya Tuhan ngomong begitu. Atau yang haram aja susah apalagi yang halal. Yang kedua, adab daripada akal makan. Yaitu niat untuk kuat di dalam ibadah. Itu sudah pasti. Niatin. Biar makan kita kuat nanti untuk sholat subuh. Kuat nanti untuk puasa. Kuat untuk sholat sunnah. Kuat untuk zikir. Karena nanti makan kita akan dituliskan ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ghuslul yadain qoblal akli jayidan. Besok sebelum nyate, sebelum makan, cuci tangan. Ini sebelum ada corona, sebelum ada apapun itu Nabi udah nganjurin. Hadisnya adalah barakatut ta'am al-wudu qablah wa ba'dah. Keberkahan makanan itu dengan kita berwudu sebelum makan dan setelah makan. Namun namanya manusia kadang waktunya nggak pas, ya nggak sesuai. Kalau kita mau wudu kalau lagi di mana maka kata ulama yakfi ghuslul yadain. Cukup dengan dia mencuci tangan, itu nanti ada keberkahan di situ. Ya, makanya ini diamalin sama warteg sama nasi padang kan ada kobokan jadinya. Nah, ini keberkahan makanan, cuci tangan dulu. Kita nggak tahu makan kita, tangan kita habis dari mana. Apalagi bangun tidur, sangat dianjurkan. Bangun tidur sebelum kita nyentuh makanan, sebelum sahur, sebelum apa, cuci tangan dulu. Karena kata Nabi la yadri aina batat yadahu, apalagi santri ini. Karena dia nggak tahu semalam tangannya nginep di mana, bahasanya kata Nabi. Ya, tidur cakep begini, udah baca wirid aja. Bangun-bangun udah di bawah udah itu. Masih mending kalau dipunya dia, kalau punya temennya repot lagi. Ya. Punya temennya lagi, langsung main makanan aja udah. La yadri aina batat yadahu, nggak tahu dia tangannya nginep di mana. Tidur kita semua di luar jangkauan kita, cuci tangan. Itu adab subhanallah. Bahkan qabla ayyadkhulal ina, dalam fikih kan sebelum dia memasukkan tangannya ke dalam wadah untuk dia berwudu, cuci tangan dulu. Ya, ntar satu kolam jadi bau sangit semuanya, nggak enak jadinya. Ya, cuci tangan sebelum makan. Wa wad'u ta'am 'ala sufratin mawdu'atin 'alal ard. Meletakkan makanan di atas sufrah. Apa makna sufrah? Kain atau plastik hamparan, jadi tidak langsung terkena karpet. Yang jatuh-jatuhnya nanti udah kotornya di sufrah tadi, itu sunnah. Ini diamalkan oleh kawan-kawan kita dari ya jamaah dakwah, jamaah tablik mengamalkan ini, subhanallah. Kita sendiri di rumah ya makan langsung aja udah, kadang di karpet, kadang di lantai. Ya, maksudnya pakai piring, bukan di lantai diaur-aurin gitu juga, bukan. Ya, itu sunnahnya ada tatakan seperti kain kah atau plastik. Ya, ada yang jatuh kita pungut, itu jadi satu kebaikan. Jadi satu kebaikan, bukan jijik, bukannya kita kelaparan, enggak.
Ya, Nabi tidak mengajarkan mubazir, ya, tidak mengajarkan mubazir, karena mungkin kita nggak tahu di luar sana ada orang yang masih menahan lapar, nggak ketemu makanan, kita jangan menyia-nyiakan itu semua. Jadi wad'u ta'am, taruh sufrah, ya, niat beli itu semuanya, ya, pakai apa, pakai plastik atau seperti apa. Kemudian al-julus jasiyan 'ala rukbah wa 'ala dhahril qadamain, duduk dengan di atas daripada rukbah, ya, di atas daripada rukbahnya atau zahril qadamain, duduk simpuh lah. Atau di sini nasobal yumna wal julus alal yusra, menegakkan yang kanan dan menidurkan yang kiri. Nah, ini kalau dulu dalilnya, mohon maaf biar kelihatan semuanya ya. Ya beginilah. Nah, seperti ini. Ini sunnah begini. Ya, sunnah. Kalau dulu Syekhuna bilang, Rasulullah bersabda, ana akulu kama yakulul abdu, aku makan seperti makannya hamba. Hamba di zaman Nabi itu rata-rata duduknya begini. Kenapa? Karena lebih sigap untuk berdiri ketika dipanggil sayyidnya, gitu. Jadi makanya duduknya begini. Ini menjadi tumpuan. Jadi kalau udah dipanggil tuannya, dia langsung berdiri sigap seperti itu. Ya, bukannya bersender sambil gini, udah dipanggil, wah udah repot lagi udah. Ya, amma ana fala akulu muttakian. Itu Nabi tuh. Aku nggak mau makan bersandar. Tuh hati-hati itu. Karena itu udah satu simbol zaman Nabi itu makan orang-orang yang angkuh, makannya raja-raja di atas seperti ini. Tapi bukan berarti nggak boleh. Yang di rumahnya ada meja makan ya nggak apa-apa. Tapi sunnahnya tetap di bawah, pakai sufroh dalam keadaan duduk seperti itu posisinya. Ya. Kemudian ar-ridha bil mawjud minat ta'am wa alla ya'ibah wa in a'jabah akalah wa illa tarakah. Ridho dengan yang ada dari makanan tersebut. Kalau dia suka dia makan, dia nggak suka tinggalkan. Jangan ada yang keluar satupun. Ini udah dicaci maki makanan habis, nggak tahu malu begini. Apaan kagak enak, kuahnya kayak air hujan katanya. Bersih piringnya. Wah, itu malah jadi penyakit kayak begitu. Udah suka makan, enggak, alas udah. Nabi begitu. Nabi kalau disodorkan makanan suka ya makan. Tapi Nabi makan enak itu Pak, Bapak Ibu sekalian. Riwayat Nabi makan daging kambing. Nabi paling suka daging kambing bagian paha. Tuh riwayat itu. Ya, paha kambing. Kenapa? Lebih banyak dagingnya. Yang kedua jauh dari lambung, jauh dari kotoran. Kalau kita ya lambungnya atau jeroannya disop, dimakan juga sampai buntut-buntutnya. Ya, kalau Nabi nggak dagingnya doang. Nabi paling suka itu. Sampai ketika dalam satu riwayat biasa para sahabat motong kambing dibakar Nabi minta ambil pahanya, dimakan paha, habis. Minta lagi, diberikan lagi, habis. Sampai 4 kali Nabi habis itu paha kambing, terus Nabi minta lagi. Minta lagi. Kata sahabat, ya Rasul, apakah kambing kakinya 5? Begitu kata sahabat. Terus kata Nabi, seandainya engkau tidak bicara seperti itu, engkau ambil pasti ada. Ini mukjizat. Ini bagian dari mukjizat. Sayangnya udah nggak yakin duluan nih sahabat. Ya udah komplain duluan sama Nabi. Ya, itu semua adalah undangan, riwayatnya semuanya adalah jamuan. Ya, undangan-undangan dari sahabat. Di rumahnya Nabi nggak ada masak enak, nggak ada. Lebih banyak riwayat di rumah Nabi dengan Sayyidah Aisyah adalah aswadain, 2 hitam. Maksudnya adalah alma wa tamar, air dengan kurma. Bas, udah itu doang Nabi makannya. Sekalipun ada roti, itu roti yang terbuat dari gandum yang kasar, jatuhnya jadi roghif. Ya, yang kadang kalau dikunyah juga keras, harus dicelupkan dengan air dulu. Beda dengan khubzun. Khubzun roti lembut. Ya, Nabi rotinya kasar. Kita Holland Bakery, ya Allah lembutnya bukan main. Dunkin Donat, wah jauh dah. Tapi walhasil boleh. Kita niatin setiap makan roti, itu niat sunnah dapat pahala. Karena Nabi memakan roti. Dalam hadis akrimul khubza, muliakan itu yang namanya roti. Ada hadis yang menyatakan seperti itu. Jangan disia-siain tuh roti. Wah, jadi dalil tukang roti nantinya nih. Jadi dalil tukang roti. Ya niatin sunnah. Kembali lagi. Pokoknya Nabi kebanyakan itu. Lahmud dajjaj dalam Syama'il Muhammadiyah ada. Nabi makan daging ayam. Pernah disodorkan lahmud dhab, daging biawak, tapi bukan biawak kita di sini. Ada istilahnya lagi sebenarnya dhab. Banyak. Halal, digurun dia.
hidupnya di lubang-lubang, makannya daun-daunan. Beda sama biawak di sini, biawak sini haram udah ya. Itu disediakan oleh satu Arabi ya yang terkenal dengan apa namanya? Memburu biawak dengan lengannya. Nabi nggak suka, nggak biasa makan, silahkan kalian memakannya. Tapi halal. Itu lapar udah. Kalau udah lapar mau makannya kayak apa udah nikmat aja. Biar kata pakai ayam bakar, pakai sayur asem udah nikmat aja. Enak itu mah emang. Ridho bil maujud minat ta'am wa alla ya'ibah. Jangan dicela-cela. Muhawalatu taksiril aidi ala ta'am. Berusaha untuk banyak tangan di atas makanan berjamaah. Nikmat. Memang paling nikmat itu makan berjamaah Pak. Subhanallah. Tanya santri. Santri kasih genteng dikecapin juga udah habis aja dia. Mie baru dituang itu udah langsung cepet habis itu Pak kalau santri Pak. Masya Allah. Apalagi yang ini nih yang serem-serem nih makannya nih. Jangan kelihatan kecil-kecil begini nih, makannya banyak juga santri nih. Nikmat tapi, nikmat sekali. Coba ciptakan ini di keluarga kita masing-masing. Satu nampan, bapaknya, ibunya makan sama anaknya. Luar biasa, menghidupkan sunnah. Itu luar biasa daripada makan sendiri-sendiri. Apalagi zaman sekarang. Tangan makan kiri kan HP. Makan lagi kiri kan HP. Sebelum makan foto dulu, cekrek aja. Ya salam. Ya wala baca doa wala apa. Ini udah sekarang nih zamannya begitu. Udah hilang kebersamaan. Karena dikatakan dalam hadis Nabi SAW ya, keberkahan atau ahabbut ta'am indallah maka surat ayadi. Ya, makanan yang paling dicintai oleh Allah yang banyak tangannya, maksudnya berjamaah. Ya, minimal satu nampan, 3 atau 4 orang. Dulu ada guru saya cerita, ya, makan berjamaah lagi maulid kebuli. Subhanallah, ada orang ngamalin sunnah, makan kebulinya pakai 3 jari, sedikit-dikit. Ternyata di sini ada daging. Kirain makannya sunnah 3 jari, di sininya daging katanya. Dagingnya udah diumpetin pakai 2 jari di sini begini. Cakep ya. Jangan dipraktekin, jangan. Saya pikir Masya Allah, ada daging di sini ya. La ilaha illallah. Jadi makan banyak udah nikmat ya. Kemudian al-bad'u bismillah, memulai dengan bismillah. Ini hadis kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya. Kuntu gulaman fi hijri Rasulillah. Aku waktu itu pernah masih anak-anak di bawah asuhan Rasulullah. 10 tahun berkhidmat ya selama Nabi di Madinah. Terus tanganku kata Sayyidina Anas, nah ini asbabul wurudnya nih, sebab adanya hadis ini kemudian jadi sunnah. Tanganku ketika makan berjamaah tatishu fis sohfah. Tatishu itu ya menjalar-jalar tangannya. Entar ngambil ini, entar begini. Ini satu nampan, entar begini. Baru dinasihati oleh Nabi, ya gulam, wahai anak, samillah, bacalah nama Allah, minimal bismillah. Sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makan yang ada di hadapanmu. Jadi yang ada di hadapan kita itulah rizki kita. Makanya kalau yang mau ngatur makan di nampan, lauknya taruh tengah aja. Ya, jangan di pinggir-pinggir, apalagi cuman sambelnya doang di pinggir. Kesian begitu jatuh, brek, bagian kita sambel doang akhirnya. Wakul mimma yalik ini, masa iya? Ya harus perasaan, yang ayamnya di sana taruh tengah juga. Ini jangan mutlak benar-benar diamalin juga, nanti repot nantinya. Karena kan mengatur nampan tuh kalau makan berjamaah kan udah asal aja udah. Ya, wakul mimma yalik. Karena kita menjaga perasaan orang. Ya, di situ kita ada menjaga perasaan orang, udah yang ada di hadapan kita ya terlihat. Emang paling enak makan sama masyayikh itu, walaupun nggak kenyang, jujur. Makan sama syekh, sama guru, sama habaib, ya itu nikmat. Kenapa? Dari situ kita melihat ada ilmu, ada praktek nyata dari sunnah. Tapi buat diri kita nggak kenyang. Sebab kenapa? Pasti kita pelan-pelan makannya. Ya Allah. Kalau dulu kami di Azen, tanya Habib Amri juga tuh, ya. Kalau setiap Senin, Kamis itu kan pasti buka puasa, ya berjamaah. Karena wajib puasa Senin Kamis di Azen. Walaupun ada yang nggak puasa nyaru-nyaru, itu dosa dia udah. Sampai ada prinsip puasa nggak puasa yang penting buka puasa. Nah ini yang repot nih. Puasa nggak puasa yang penting buka puasa. Wah ini akal bulus namanya begitu. Itu syekh makanan di depan, udah santri jarang ada yang mau makan sama syekh. Kenapa?
takut nggak kenyang soalnya. Pasti kita amalin nih semua adab-adab karena Syekhuna Masya Allah benar-benar mengamalkan ini ya, adab-adab yang bukan hanya sekedar teori ya, tapi diamalkan oleh guru-guru kita. Subhanallah. Mulai dengan bismillah. Karena bismillah ini adalah satrun mabainal jin wal ins, penutup penghijab antara jin dan manusia dalam segala aktivitasnya. Makanya kita dianjurkan baca bismillah mau ngapain aja. Kullu amrin zibal, setiap perkara yang memiliki potensi kebaikan yang baik itu sunnah untuk kita baca bismillah. Sebelum buka baju bismillah alladzi la ilaha illa huwa, biar aurat kita tidak dilihat oleh jin. Sebelum tidur baca bismillah biar tidak tidur dengan jin. Sebelum makan baca bismillah. Sampai ada Pak keutamaan bismillah, subhanallah. Itu kami temukan dalam hadis. Apabila seorang suami mendatangi istrinya, paham bahasa mendatangi ya, ente belum paham, ente anak kecil ya. Mendatangi istrinya, kemudian dia membaca bismillah, kemudian ya biasa dia berjima, bergaul, Allah tuliskan kebaikan buat keduanya sampai dia mandi janabah. Itu satu. Kalau malam itu atau waktu tersebut Allah takdirkan jadi anak, dianugerahi hamil dalam hubungan tersebut yang diawali dengan bismillah, nanti Allah tuliskan kebaikan untuk orang tuanya biada di anfasil walad, sejumlah bilangan nafas anak tersebut. Allahu Akbar. Kita punya anak berapa, hitung napasnya itu berapa dari mulai brojol sampai sekarang. Itu kebaikan buat orang tua asal baca bismillah. Mulai dia mikir waktu itu gue baca apa enggak ya. Makanya jangan main habek aja, udah baca bismillah dulu. Kalau jadi Allah takdirkan anak, itu anak lahir sejumlah bilangan nafas dia, orang tua dapat kebaikan. Masya Allah, dapat kebaikan. Ya makanya anugerah ini luar biasa, orang punya keturunan, punya anak. Akhir zaman, syaitanul ins, setan-setan dalam bentuk manusia. Ya nikah tapi udah niat nggak mau punya keturunan, nggak mau punya anak, ini udah melawan kodrat ya dirinya sebagai manusia udah. Bahkan melihat berita kriminal lebih parah lagi ya, orang tua membunuh daripada anaknya. Udah ngeri, udah akhir zaman. Kembali bismillah, jangan sampai kita lupa. Kalau lupa maka di tengah-tengahnya baca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Ya bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Kemudian sunnah juga al-aklu bisalasati asabi min yadihil yumna, makan dengan 3 jari dari tangan kanannya. Ini juga bagi yang layak makannya. Ini kita makan sayur asem 3 jari, bisa nggak sholat jamaah nantinya? Ya sayur asem pakai 3 jari gimana ceritanya? Ya yang layak saja. Karena Nabi kan ya 3 jari yang ngambil kurma ya. Ambil apa, roti enak masih ya, sayur sop, sayur asam 3 jari. Wa tasghirul luqmah, dan mengecilkan daripada suapan, itu juga sunnah ya, mengecilkan suapan. Ini udah tangannya gede 5 jari lagi, makannya begini langsung, wah Allah ya. Sebelum dia makan kita lihatnya aja udah kenyang lihatnya udah nggak enak udah ya, makanya yang sopan dikit udah makan pelan-pelan ya. Wal aklu mimma yali, dan dia makan dengan yang ada di sekitarnya. Kemudian madghut ta'am jayyidan, mengunyah makanan dengan baik agar tercerna juga dengan baik dalam tubuh kita, dan menjilat-jilat jari kita. Nah ini sunnah, ya, bukan dibilang jijik, bukan dibilang kelaparan, bukan dibilang apa, sunnah itu menjilat-jilat. Ternyata kata dokter di sela-sela jari kita itu ada enzim-enzim yang bisa melancarkan metabolisme dalam tubuh, khususnya dalam pencernaan. Nah itu sunnahnya, makanya Nabi menjilat, adanya di samping-samping sini nih, adanya di samping-samping sini. Ya, namun ya kalau kita lihat guru-guru kita menjilatnya ya dengan mengecup, masukkan jari seperti itu. Ya bukan yang bukan gitu juga, enggak. Ya kalau gitu enggak enak nanti dilihatnya. Jadi dimasukkan mulut kita, ya tentu dengan sopan santun. Kita lihat masyaikh juga seperti itu, karena ini adalah sunnah. Nanti larinya juga kepada kesehatan. Lambung ini kan baitudda, Pak. Apa sih kata baitudda ini? Rumahnya penyakit udah. Semua sentralnya ada di dalam perut kita. Maka tanyakan dokter lah, mau dokter manapun dari timur sampai barat, faktor terbesar adanya penyakit itu pasti dari lambung atau dari
makanan. Ya, dari makanan. Seperti itu. Kemudian yang ke-11, adamun nafkhi fit ta'amil har, tidak meniup pada makanan yang panas. Tidak meniup pada makanan yang panas. Baru terbukti sekarang. Nasi yang masih panas kadar gulanya itu paling tinggi. Nasi yang masih panas, apalagi yang masih ngebul, itu kadar gulanya tinggi. Coba-coba kita makan lagi lapar banget, masih anget, makan, habis itu pasti larinya ke mata nanti. Apa maksudnya? Ngantuk, lebih cepat ngantuk gitu. Ya ketimbang nasi yang yang sudah dalam keadaan dingin. Ya, jangan ditiup juga, kipas minimal. Ya, dikipas atau kita tungguin, di situ juga kita bersabar. Di situ juga kita bersabar. Adabun nafkhi fit ta'amil har wala fil ma, juga bukan pada air yang panas, ya. Kopi udah tungguin dingin dulu. Jangan kopi udah kagak sabar. Gitu aja. Mulut belum gosok gigi lagi. Terus makan jengkol lagi. Masya Allah. Nah, itu kurang sunnah. Wa tanaffus kharijal ina salasan. Kemudian bernapas ketika minumnya. Nanti dalam adab minum itu sunnahnya bismillah, nggak bisa dipraktekin lagi puasa, nggak ada minuman juga. Bismillah, minum, jauhkan, alhamdulillah. Kemudian bismillah, minum, jauhkan, alhamdulillah. Bismillah, jauhkan, alhamdulillah. Kelamaan Ustaz, ya emang seperti itu. Mau guluguk, wah itu kayak dispenser ininya jadinya. Dispenser kalau habis diambil kan blubuk begitu ya. Tanafus dulu. Ya, Nabi meminumnya seperti itu. Kemudian tajannubus syabi' al-mufrid, menghindari kenyang yang berlebihan. Wah, bahaya memang. Ya, karena di dalam hadis atau di dalam perkataan ulama, orang yang banyak makan akluhu, siapa yang banyak makannya, sebagian hikmah mengatakan kasura syurbuhu, maka akan banyak minumnya. Siapa yang banyak minumnya, banyak tidurnya. Siapa yang banyak tidurnya, kasura tuhmuhu, maka akan banyak daripada lendirnya. Ya, kemudian yang banyak daripada nukhmahnya, qasa qalbuhu, maka akan keras hatinya. Siapa yang keras hatinya, ghariqa fil asam, dia akan tenggelam di dalam dosa. Tenggelam di dalam dosa. Maka hindari daripada kenyang yang berlebihan. Kita tahu takaran kita sendiri seperti apa dan bagaimana. Mulai di situ ada al-qanaah, ya, di dalam makanan. Kemudian intiha, mengakhiri makanan dengan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza warzaqani min ghairi haulin wala quwwatin. Ini dalam riwayat Muslim tambahannya, ya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza warzaqani min ghairi haulin wala quwwah. Kalau doa sebelumnya udah minimal bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un, itu dibaca juga boleh. Karena kalau ada racun, ada yang memudaratkan dalam makanan tersebut, lam yadur. Karena kita udah menyebut nama Allah yang disebut-sebut, ya, di bumi, ya, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama. Ya, yang udah disebut-sebut di langit. Ucapkan alhamdulillah. Ini kadang rentan lupa. Kenapa? Karena udah kekenyangan. Ya, karena udah kekenyangan. Terakhir, ghuslul yadain wal fam, cuci tangan. Ya, setelah makan juga mencuci daripada mulut. Itulah bagian daripada adab-adab makan dan minum. Mudah-mudahan bisa kita amalkan semuanya, ya, sehingga makan kita menjadi makan yang ibadah di sisi Allah, bernilaikan sunnah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum diakhiri, silakan yang ada pertanyaan, silakan.